Halo Sobat Jurnalis TV. Sejak tahun 2015, dunia dihebohkan dengan gelombang kedatangan pengungsi dari Rohingya ke seluruh dunia, bahkan termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dan Aceh menjadi salah satu tujuan utama dari kedatangan dari pengungsi Rohingya. Dan sejak saat itu, kedatangan dari pengungsi Rohingya ini menjadi isu yang kontroversial, bahkan hingga saat ini. Namun di sisi lain, warga Aceh juga memiliki keresahan dan juga kecemasan terhadap kedatangan pengungsi dari Rohingya, baik itu dalam aspek keamanan dan juga keamanan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus kriminalitas dan juga pencurian yang disebabkan oleh pengungsi dari Rohingya. Mari kita simak apa kata mereka terkait penolakan kedatangan Rohingya, rasa kemanusiaan dan juga dilema keamanan. Ya, kalau menurut saya mereka lagi susah dan mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik ketimbang di sana gitu. Jadi mereka mencari kehidupan yang lebih baik dan menurut mereka mungkin Indonesia bisa membantu ya, dan lebih dekat mungkin, akhirnya mereka datanglah ke sini. Tentu sebagai rasa kemanusiaan seharusnya kita harus menyambut baik pengungsi-pengungsi yang ada sebagai rasa kemanusiaan, di luar rasa diplomatik atau ada sistem agama atau segala macam. Tentu sebagai rasa kemanusiaan kita memang harus menyambut baik pengungsi-pengungsi yang ada, yang datang ke Indonesia. Tidak hanya dari Rohingya, pengungsi manapun seharusnya tetap disambut baik sebagai rasa kemanusiaan. Kalau misalkan pendapat aku pribadi sih, tentu aja kasihan pertama, tapi juga kayak pasti ada hal-hal yang dirugin juga kalau mereka datang. Sebenarnya kalau dalam konteks kita membantu sesama masyarakat yang ditindas gitu ya, itu ya bagus aja gitu, karena kan menunjukkan solidaritas kita sebagai sesama masyarakat, terutama Asia Tenggara dan umat Muslim ya gitu. Jadi sebenarnya bagus gitu ya bahwa kita bisa melakukan itu. Kalau mengenai rasa empati dan simpati sebetulnya ada. Karena bagaimanapun juga mereka juga manusia, sesama manusia, dan mereka juga terusir dari negaranya dan tidak ada tempat untuk dituju waktu itu kecuali Indonesia. Kalau simpati sebetulnya ada. Ya pastilah, kayak namanya pengungsi kan orang yang mengalami tekanan, penderitaan segala macam, ya pasti kita bersimpati dong kan. Kita sebenarnya tidak mau ada kejadian seperti itu kan. Oke, dari aku pribadi, kalau misalnya untuk rasa simpati itu pasti ada ya, karena kan kita sama-sama makhluk sosial gitu, dan mereka tuh mempunyai bad habit tuh karena mereka nggak mempunyai pendidikan yang mendasar gitu, etika gitu, beda sama kita yang di Indonesia gitu. Dan negara mereka tuh nggak menerapkan itu, jadi menurut aku tuh itu wajar banget, dan mereka tuh nggak harus mendapatkan perilaku seperti itu di Indonesia sekarang gitu. Tapi karena warga sekitar yang gak terima gitu, atau dengan cara mereka yang egois gitu, jadi mereka gak suka sehingga berperilaku kasar kepada Rohingya. Ya kalau menurut saya sih karena orang lagi susah gitu kan, di negerinya mereka terbuang, sehingga mereka perlu mencari kehidupan yang lebih baik. Menurut saya mereka perlu dapat simpati ya dari kita semua gitu. Kalau misalkan pendapat aku sih, kalau misalkan dari keamanannya pasti ya, soalnya kan kayak dari berita-berita yang beredar ya, kalau misalkan Rohingya di negara-negara sebelumnya kayak di Malaysia itu kan buat banyak keributan, terus itu kan pasti kayak khawatir juga kalau misalkan bakal terjadi di Indonesia. Terus kalau misalkan kayak di segi ekonomi ya udah pasti, soalnya kan secara langsung pasti nanti pengungsi Rohingya bakal nyari pekerjaan di Indonesia. Terus kayak sedangkan di Indonesia aja tuh banyak pengangguran, terus banyak yang susah dapat kerja kayak gitu sih. Kalau menurut saya sih nggak terlalu berlebihan kalau dianggap mempunyai dampak keamanan, karena yang mereka tuh nggak banyak gitu kan, dan itu hanya dari sisi ekonomi ya. Tinggal bagaimana pemerintah mau membantu, khususnya seperti kayak Yusuf Kala bilang bahwa mereka tuh memang harusnya perlu dibantu memang gitu, karena mereka sedang kesusahan di negeri mereka. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita gitu.
Ada sih pasti, karena sebelumnya kan kita juga telah menerima beberapa pengungsi yang dari zaman dulu ya gitu, terutama ketika tidak tertangani dengan baik, pastilah ada masalah-masalah sosial ekonomi pasti gitu ya. Artinya kalau kita tidak bisa memberikan iklim yang kondusif buat mereka, nanti kemudian terjadi friksi dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya juga kalau kemudian kita berhasil menopang mereka, apakah masyarakat sekitar itu siap kayak gitu-gitu ya. Jadi hal itu pasti ada kekhawatiran juga kalau dari tertangani dengan baik gitu. Kalau dari sistem kekhawatiran tentu ada. Sebagaimanapun itu kan telah banyak sekali ya warga Indonesia itu juga yang mengalami misalkan kelaparan, kekurangan gizi, perekonomian, segala macam. Tentu ada. Tidak hanya warga Rohingya, warga lokal pun sebetulnya banyak bermasalah mengenai hal itu. Yang pertama. Yang kedua, mengenai sistem keamanan. Kalau terlalu banyak warga Rohingya yang ditampung dan tidak ada kejelasan berapa lama mereka akan tinggal di Indonesia, tentu ada kekhawatiran yang besar di situ. Sebagaimana kalau kita ibaratkan kasus Israel dan Palestina. Dulu Israel juga sebagai warga tampungan saja itu. Kita tidak berharap warga Rohingya akan berbuat seperti itu ke Indonesia, tetapi sebagai rasa kekhawatiran tentu ada. Dan seharusnya ada regulasi berapa lama mereka akan ditampung di Indonesia. Dari segi ekonomi juga begitu. Warga Rohingya yang terlalu lama tinggal di Indonesia, yang menikah dengan orang Indonesia, juga nanti akan meminta status kedudukan yang jelas di Indonesia. Tentu ini kalau misalkan ada regulasi, sekali lagi regulasi dari pemerintah, dari UNHCR, tentu akan lebih baik begitu. Ya saran sih bisa, walaupun saya nggak tahu ini mudah atau tidak ya diterapkannya gitu. Yang jelas bahwa di satu sisi untuk unsur kemanusiaan dan sosial, ya kita harus membantu mereka, memberikan tempat dan lingkungan yang kondusif dan sehat lah buat mereka. Tetapi rasanya mungkin tidak secara permanen ya, karena kalau secara permanen pasti kan nanti berdampak kepada masyarakat sekitar gitu ya. Artinya kita harapkan ya mereka kembali lagi ke tempatnya gitu. Nah itu mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Ya, menurut saya pemerintah baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Aceh, untuk mengatasi masalah ini, dan mungkin juga ada bantuan dari PMI untuk ya berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini supaya baik untuk semua. Ya, itu aja. Oke, kalau untuk sarannya untuk pemerintah tuh mungkin mereka tuh gak bisa digabungin sama orang-orang yang punya pikiran maju gitu ya, karena kan mereka agak sedikit keterlambatan gitu. Jadi mereka perlu tempat khusus gitu kan, yang dimana di situ mereka dibimbing, direhab gitu. Jadi nggak harusnya dirasisional juga gitu loh menurut aku sendiri. Kalau menurut Kak Asa gimana? Menurut aku sih buat pemerintah ya paling kayak dia kan waktu nyediain tempat khusus dan juga kayak pelatihan kayak pasti kan dari pengungsi Rohingya itu punya skill-skill sendiri yang siapa tahu bisa berguna buat Indonesia. Jadi ya mungkin itu bisa diasah kayak gitu sih. Kalau sedikit saran itu, yang pertama, kita tidak tahu kenapa UNHCR itu memasukkan banyak pengungsi Rohingya ke Aceh, bahkan khususnya cuma Aceh itu ya. Yang kedua, perlu didalami lagi motif dari UNHCR itu, apakah itu perlu, apakah itu harus untuk dimasukkan ke Aceh, apakah harus dilarikan ke Indonesia. Dan tentu dari pemerintah Indonesia pun harus lebih ketat menerima pengungsi-pengungsi tersebut. Kalau atas dasar kemanusiaan, saya kira semua juga merasa empati lah begitu dengan kejadian yang menimpa Rohingya. Tapi itu lagi harus dikembalikan regulasinya, berapa lama mereka akan tinggal di Indonesia, status kedudukannya bagaimana, nanti ke depannya akan diarahkan seperti apa. Itu juga harus jelas, tidak hanya semua pengungsi yang diarahkan ke Indonesia harus ditampung, sedangkan warga Aceh sendiri pun juga mengalami kesulitan nih. Yang pertama. Yang kedua, banyak agenda-agenda yang mungkin tidak disebutkan oleh lembaga-lembaga terkait yang memasukkan pengungsi-pengungsi Rohingya ke Indonesia.
mungkin harus diperjelas lagi kenapa harus dimasukkan ke Indonesia dan seberapa banyak gelombang-gelombang yang dimasukkan ke Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dilema ini, termasuk salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi dari Rohingya. Namun ini masih belum meredam penolakan dari warga Aceh terhadap pengungsi dari Rohingya. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Fadli Fadlail Masri pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.